Shalom, shalom Bapak Saudara. Saudara, seringkali manusia jatuh bukan karena kekurangan, tapi justru karena uang. Tanpa disadari, kita bisa melupakan Tuhan demi mengejar harta. Saat hidup terasa sulit, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, "Tuhan, berkati aku." Namun ketika usaha mulai berkembang dan keadaan membaik, justru perlahan-lahan Tuhan disisihkan, bahkan ibadah pun ditinggalkan. Saudara, firman Tuhan menyingkapkan akar persoalan ini. Kita sering gagal mengasihi, bukan karena terluka, tapi juga karena hati yang terikat pada dunia. Mengasihi menjadi sulit, karena kita pun sulit mengampuni. Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat 32, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Nah, saudara, Yesus juga mengingatkan dalam Matius pasal 6 ayat 24 begini, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Nah, saudara, secara teori kita tahu harus memilih Tuhan. Tapi dalam praktek, banyak orang lebih memilih keuntungan daripada ketaatan kepada Tuhan. Padahal 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang." Saudara, kita perlu menyadari tidak semua kekayaan berasal dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22 menegaskan, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Jadi harta yang diperoleh tanpa kebenaran tidak akan membawa damai, bahkan seringkali meninggalkan luka di dalam hidup. Ironisnya saudara, saat susah orang datang kepada Tuhan dan meminta didoakan. Tapi ketika doa sudah dijawab, mereka justru menjauh dari Tuhan, dari ibadah, dari persekutuan. Mazmur 103 ayat 2 mengingatkan kita, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan apa? Jangan lupakan segala kebaikannya." Hari ini saudara, waktu yang terbaik untuk kita memeriksa hati kita. Apakah Tuhan tetap menjadi yang utama, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan? Kiranya kita belajar setia, mengasihi dengan tulus, dan tetap melekat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.